Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Firdaus di channel Motor Plus Modif. Kali ini kita balik lagi ya, ngulas motor balap legendaris di Indonesia. Mungkin kita sekarang ngulas motor yang agak jarang ya dipakai di balap di Indonesia, yaitu Honda Supra X125. Karena emang motornya ini apa ya, jarang dipakai balap, part modifnya juga dikit, dan emang identiknya ini sama motor bapak-bapak. Makanya kan dibilangnya kan Supra bapak tuh. Tapi ada beberapa Honda Supra X125 yang legendaris di Indonesia dan bisa bikin geger di dunia balap. Simak terus videonya ya. Nah, kita mungkin pertama ngomongin soal Honda Supra yang dipakai balap dulu ya. Mungkin pasti teman-teman udah tahu lah, terutama yang ngikutin balap dari era 2000-an awal. Yaitu Supra X garapannya Star Motor. Itu bikinannya Pak Benny Jatiutomo ya. Ini motor kalau teman-teman lihat ya, wah speknya udah serem banget nih. Karena emang banyak pakai komponen dari HRC sama AP Honda Thailand tuh. Mulai dari knalpot, terus komponen-komponen mesinnya ya. Tapi emang nggak terlalu kompetitif banget jika dibandingkan dengan Shogun 110 deh misalnya gitu. Dan emang Honda itu pada saat tahun 2000-an itu masih belum support full lah untuk tim-tim balap di Indonesia. Makanya kan Pak Benny ini mulai ganti-ganti motor juga. Saya ingatnya pernah pakai Smash, terus yang legendarisnya Yamaha Jupiter Z ya, yang pernah kita ulas di video sebelumnya. Tapi pas Pak Benny Jatiutomo ini pindah jadi direktur tekniknya Astra Motor Racing Team, mulai nih muncul motor yang speknya ini bikin geger banget. Nah, motor itu adalah Honda Supra X125 PGM-FI, berarti udah pakai injeksi elektronik. Karena emang pas di tahun 2011-2012 itu kan udah mulai banyak ya motor injeksi di Indonesia. Kayak misalnya ya Honda Supra X125 PGM-FI, terus kalau dari Suzuki itu ada Shogun FI ya, sama Shooter. Terus beberapa tim juga udah mulai riset lah untuk sistem injeksi ini. Kayak Bintang Racing Team ya, Tony Huang. Tapi emang nggak terlalu kompetitif banget karena ya support dari pabrikannya juga masih dikit. Nah, Astra Motor Racing Team ini, dia udah ngeliat nih potensinya dari Honda Supra X125 PGM-FI, terutama ya dari sistem injeksinya ya. Karena emang kalau jika dibandingkan dengan karburator, sistem injeksi ini dia bisa lebih stabil tuh. Terutama untuk di lap-lapnya kayak misalkan udah lama lah dan balapannya siang gitu. Jika dibandingkan karburator yang kadang-kadang ada yang wah udah nggak ada powernya lah gitu. Selain itu kan kelebihannya motor injeksi ini dia banyak sensor elektroniknya kan. Jadi mekanik sama tim ini bisa mantau nih dari rasio bensin sama anginnya, terus suhu mesinnya, bisa lebih akurat lah untuk milih settingan mesinnya. Nah, untuk Supra X125 PGM-FI-nya ini garapan Astra Motor Racing Team, ini kalau dilihat speknya, wah udah lumayan mewah lah. Misalnya dari ECU-nya ini ya, teman-teman lihat ternyata dia pakai Vortex yang emang merek kesukaannya Pak Benny Jatiutomo ya dari zaman dulu Jupiter. Ini ECU-nya Vortex-nya ini ternyata khusus untuk Honda CBR 250R. Tapi biarpun untuk CBR 250R yang satu silinder itu, karena dia sistemnya ECU dan sistem injeksinya mirip-mirip, itu ternyata bisa dipasang di Honda Supra X125 PGM-FI. Kalau nggak salah emang kabel bodinya juga pakai punya CBR 250R tuh. Selain itu, untuk ngegarap mesin, ini Astra Motor Racing Team ini dia pilih mekanik yang udah lumayan legendaris nih di Indonesia, yaitu Om Adri tuh, Adriansah. Itu emang dari zaman dulu dua tak ya, dari zamannya Om Cia tuh emang udah terkenal banget. Selain itu, Pak Ade Rahmat juga ngebantu untuk nyeting si ECU-nya. Nah, selain ECU, yang unik juga adalah throttle bodinya. Jadi, Astra Motor Racing Team ini dia nyari-nyari throttle body yang pas untuk balap. Pertamanya itu sempat pakai Keihin punya CBR 150R Thailand ya, yang injeksi di Thailand tuh. Selain itu sempat juga pakai Mikuni-nya punya Yamaha Vision ya. Tapi akhirnya karena performanya Wawan Hermawan misalnya di pembalapnya Astra Motor Racing Team ini di balapan udah mulai bagus, HRC Jepang sama Honda Giken Asaka itu ngebantu untuk ngereset mesinnya nih, kayak ngirimin injektor, terus beberapa part-part mesin lainnya untuk menyempurnakan larinya si Supra X125 PGM-FI ini. Dan di tangan pembalap-pembalap legendaris kayak almarhum Dimitri Yugo, Wawan Hermawan, Iswandi Muiz ya, Supra X125 PGM-FI ini udah mulai kenceng dan bisa ngalahin
Honda Blade yang karburator yang secara speknya itu kalau kata pengkarik mekanik lebih cocok untuk balapan. Dan ternyata si motor injeksinya Astra Motor Racing Team ini bisa lebih unggul nih. Ya emang sih ada beberapa tim-tim Honda kayak misalkan pembalapnya itu Wahyu Widodo tuh. Itu pakai blade karbu bisa ngalahin Supra X 125 PGM-FI. Jadi masih agak bingung lah tim-tim Indonesia pakai injeksi atau pakai karburator ya. Untungnya Astra Motor Racing Team ini bisa membuktikan performanya motor injeksi dan beberapa balapan bisa menang lah. Bahkan di akhir klasmennya Indoprix ini di IP125 tim Astra Motor Racing Team ini bisa meraih posisi klasmen ketiga. Jadi udah mulai sadar lah tim-tim Indonesia, wah kayaknya pakai injeksi bakal lebih unggul nih jika dibandingkan dengan karburator. Dan pas di tahun 2014 itu udah mulai tuh tim-tim dari pabrikan lain ya, kayak misalnya Yamaha itu kan udah mulai ngeriset pol-polan ya di Jupiter Z1-nya. Terus saya inget juga Kawasaki tuh Pak D. Ibnu Sambodo juga kan dia bikin part-part gado-gado gitu agar bikin Kawasaki S-nya injeksi, karena udah ngeliat nih ternyata performanya motor injeksi ini lebih bagus nih jika dibandingkan karburator, dan mulai tim-tim yang besar di Indonesia itu meninggalkan motor karburator dan memilih motor injeksi. Nah sebenarnya nggak cuman karena kenceng aja sih yang bikin Supra X 125 PGM-FI ini jadi legendaris di Indonesia, tapi filosofi motornya. Jadi Pak Benny Jatutomo itu dia pengen nggak cuman pembalap aja yang bisa naik kelas. Jadi misalnya pembalapnya dulu balapan bebek terus balapan sport kayak gitu ya. Tapi dia juga pengen mekanik-mekanik Indonesia itu jadi lebih pinter tuh, nggak cuma nyeting spuyer atau porting polis gitu ya. Pengennya mekanik Indonesia ini bisa juga nyeting injeksi, terus ngelihat kurva power, dyno, segala rupa kayak gitu, dan bakal lebih bisa akurat dan lebih cocok untuk naik kelasnya ya pakai motor injeksi elektronik. Jadi nggak cuman main bebek aja lah gitu, karena udah ngerti sistem injeksi, mungkin bisa jadi mekaniknya balapan sport 250 cc atau super sport 600 sampai superbike 1000 sekalian. Dan emang Supra X 125 PGM-FI ini jadi momentum di mana tim-tim balap di Indonesia itu mulai ngerti yang namanya injeksi dan mulai tahu keunggulannya. Dan kita lihat juga kan sekarang kan di balapan rata-rata emang motornya itu pasti injeksi semua, mulai dari Supra GTR, Honda Sonic 150, atau misalkan Yamaha MX King, Jupiter Z1 itu udah pakai injeksi semua. Ya kita harus berterima kasih lah sama Supra X 125 Astra Motor Racing Team ini. Kalau nggak ada motor ini orang Indonesia masih mikirnya ya lebih unggul karburator untuk balapan. Oke, sekian dulu ya kita ngulas singkat soal Honda Supra X 125 Astra Motor Racing Team ini. Mungkin teman-teman ada yang ingat atau punya juga Supra X 125 dan kenceng juga di balapan, bisa tulis di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Selanjutnya kita ngulas motor balap legendaris apa lagi? Tulis saja di bawah ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton ya.